Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Teman-teman semua, semoga sehat-sehat. Ketemu lagi dengan saya Daeng. Dan kali ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai workshop terdekat dari trainingproperty.com. Sebagaimana teman-teman ketahui, nama trainingnya adalah RESMART. Nah, itu singkatan dari Real Estate Social Media Marketing. Nah, menurut saya ada 3 alasan kenapa kita perlu nih, kita sebagai pebisnis properti perlu nih mengikuti training ini. Pertama, teman-teman kemarin kan belajar di trainingnya Kohari, Real Estate Marketing Breakthrough. Nah, maka training ini adalah keberlanjutan dari trainingnya Kohari. Jadi kalau trainingnya Kohari itu memberikan fundamental, nah teknikalnya gimana, praktikalnya itu salah satunya di sini. Jadi misal kemarin ada konsep dari Kohari bahwa 70% sumber database itu dari semua kegiatan, semua jalur kegiatan marketing. Nah, salah satunya adalah online. Jadi ada offline, ada online. Nah, online itulah yang kita pelajari di sini. Terus kenapa bukan digital marketing? Kenapa social media marketing namanya? Nah, nanti akan dijawab di slide selanjutnya. Tapi social media marketing ini sebetulnya bagian dari digital marketing, hanya saja sekarang digital marketing itu mengerucut menjadi social media marketing. Kalau digital marketing itu luas gitu ya, ada SEO kalau teman-teman pernah dengar, kemudian ada macam-macam. Nah, sekarang mengerucut menjadi bertransformasi menjadi social media marketing gitu ya. Nah, kita bahas di slide berikutnya. Jadi pertama alasannya keberlanjutan, kedua alasannya follow the crowd. Jadi kan mungkin salah satu hal prinsip dalam marketing itu kan crowd ya teman-teman, traffic ya. Crowd atau traffic. Penjelasan gampangnya gini. Dulu orang-orang itu berjualan di mall. Kenapa orang berjualan di mall? Karena ada crowd di mall. Jadi mall itu crowd, kita berjualan kepada crowd yang ada di mall. Kita memanfaatkan crowdnya mall. Kita bayar sebetulnya untuk bukan sekedar untuk nyewa tempatnya, tetapi untuk membeli crowdnya. Kan begitu kan teman-teman ya. Nah, sekarang kenapa mall itu nggak lagi jadi tempat untuk jualan, atau minimal nggak lagi jadi tujuan utama orang berjualan produk, karena crowd di mall mulai sepi gitu ya. Crowdnya pindah ke internet, makanya orang kemudian switch atau shifting dengan berjualan di internet. Mereka menggunakan namanya digital marketing. Nah, di tahap 1 digital marketing itu basisnya adalah apa namanya? Kalau konteksnya jualan itu disebutnya e-commerce karena berbasis platform jual beli begitu ya, seperti marketplace gitu. Kalau yang retail tuh ada Shopee, Tokopedia dan macam-macam. Kalau yang properti misalnya Rumah 123, OLX dan seterusnya. Nah, hari ini digital marketing itu bertransformasi menjadi social media marketing. Kenapa begitu? Nah, kalau teman-teman lihat nih ada data di sini. Penduduk Indonesia sekarang jumlahnya ini per Januari 2024, jadi relatif masih baru. Penduduk Indonesia jumlahnya 278,7 juta. Nah, ini koneksi internetnya ada 353,3 juta ya, teman-teman. Artinya ini lebih dari jumlah penduduk karena satu orang bisa menggunakan beberapa perangkat. Nah, kemudian 100, ini kalau yang individual ya, itu 185 juta pengguna internet, 139 juta di antaranya ada di sosial media gitu teman-teman. Jadi
crowd-nya sekarang ada di sosial media. Makanya tadi saya ulang kalau saya tanyain, dulu crowd ada di mall, orang jualan di mall. Kemudian pindah ke internet, orang jualan dengan digital marketing. Sekarang dari di internet mengerucut lagi orang kumpulnya di sosmed. Maka pertanyaannya kita jualan di mana? Nah, karena penting crowd ini dalam marketing, maka membaca pergerakan crowd, membaca pergerakan traffic, dan kemudian mengikuti follow the crowd itu menjadi penting. Nah, sosial media marketing ini sebetulnya eh, apa namanya perkembangan terbaru, tren paling mutakhir dalam rangka mengikuti crowd, follow the crowd di internet. Jadi teman-teman, nah kita ke slide 2 dulu. Nah di sini juga ada data bahwa orang di internet, orang sekarang kumpul di internet, kemudian difilter lagi, kerucutkan lagi, mereka menghabiskan waktu paling banyak di sosial media. Nah ini mungkin menjelaskan kenapa kalau teman-teman mengalami sekarang beriklan di marketplace property, leads-nya makin sedikit, ya otomatis closing-nya makin sedikit. Karena crowd-nya pindah. Nah, sekarang tinggal mau ikut apa enggak, mau ikutin crowd-nya apa enggak gitu. Nah, alasan ketiga, ya karena kita harus selalu beradaptasi gitu ya. Sekarang perkembangannya sudah menuju ke sosial media marketing, dari e-commerce ke social commerce, ya kita perlu beradaptasi. Nah, kenapa gambarnya ini dinosaurus? Karena ada ungkapan terkenal gitu ya. Dinosaurus itu punah bukan karena dia nggak kuat. Jadi dibilang punahnya dinosaurus itu bukti bahwa yang bertahan bukan yang terkuat, tetapi yang beradaptasi, yang punya kemampuan beradaptasi. Nah, kemudian tentang trainingnya sendiri, materinya apa? Karena sosial media marketing, karena kita sudah melakukan kajian bahwa hari ini crowd itu ada di sosial media, training ini tujuannya mengajarkan atau kita belajar bareng bagaimana caranya jualan di sosial media, memanfaatkan crowd yang ada di sosial media. Maka inti materinya ini karena sama temen kita cincai aja gitu ya, kita pokok-pokoknya aja kita sampaikan bahwa nanti kita akan belajar satu tentang funneling. Funneling itu kurang lebihnya penerapan dari atau eh, mirip-mirip dengan yang di kelas Kohari itu migrasi database. Kemudian tentang konten. Karena ngomongin sosial media marketing itu ngomongin konten. Jadi isinya nanti diantaranya adalah tentang konten, Kemudian kita belajar strateginya, kita belajar optimasi platformnya. Nah, platformnya apa? Platformnya yang gede-gede, yang crowd-nya banyak. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Nah, itu yang kita belajar platformnya. Nah, baik secara organik, memanfaatkannya secara organik buat jualan kita, maupun dengan menggunakan fasilitas ads atau iklan berbayar yang ada di dalam platform itu. Jadi ini benar-benar dari pertama dari nol ya, kalau dibikin flow-nya dari nol menyiapkan sosial media sampai dengan ujungnya, yaitu tujuan kita, target kita meningkatkan, mendongkrak penjualan kita. Jadi kurang lebih gitu teman-teman, dan ini lengkap sekali karena bukan cuma organik aja tapi juga bahas tentang ads. Nah, kemudian yang menarik lagi akan ada bonus gratis buat teman-teman yang ikut ini, ikut apa? Rismat ini. Pertama, teman-teman akan dapat sebuah landing page gratis yang akan bisa teman-teman gunakan untuk beriklan berbayar ads di sosial media, karena nanti kalau beriklan berbayar untuk properti udah sebuah keharusan untuk punya website, selain juga tentunya untuk branding. Kemudian nanti ada e-course basic Rismat,
free akan teman-teman dapat aksesnya. Kemudian teman-teman juga untuk memudahkan bersosial media marketing akan dapat template konten. Jadi eh, template-template konten atau apa ya, desain-desain siap pakai, siap edit yang bisa teman-teman pakai untuk kepentingan konten teman-teman. Jadi ini insya Allah kalau teman-teman ikut ini dari awal sampai akhir sosial media marketing. Jadi saya ulangi sekali lagi, sosial media marketing tuh tren terbarunya dari digital marketing gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman akan dapat how to-nya dari A sampai Z gitu ya, sampai selesai karena kita tujuannya menggunakan ini untuk jualan sampai menghasilkan penjualan gitu ya. Kemudian juga perangkatnya teman-teman juga dapat semua jadi lengkap sehingga selesai mengikuti kegiatan ini teman-teman atau tim marketingnya itu udah bisa menjalankan sosial media marketing secara utuh jadi bukan parsial-parsial tapi utuh komprehensif sampai menghasilkan tujuannya. Nah, kira-kira itu informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Kalau teman-teman berminat untuk daftar ikut acaranya itu akhir Oktober tanggal 30-31 Oktober di Jakarta. Nanti bisa hubungi Mas Silas karena ada harga khusus VIP untuk alumni dari trainingnya Kohari dan alumni dari training-trainingnya trainingproperty.com. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.